Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Daristian, NPM 102220030, kelas A22. Untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Akuntansi, saya akan membacakan atau menjelaskan tentang buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar dan buku pembantu. 1. Buku besar atau General Ledger. Buku catatan akhir, Book of Final Entry, yang merupakan pengumpulan rekening-rekening neraca real dan rekening rugi laba nominal. Menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Sumber data untuk menyusun neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Buku pembantu atau subsidiary ledger, rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Rekening kontrol atau controlling account, yaitu buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Buku pembantu dalam perusahaan manufaktur dibagi 6 menjadi: yang pertama, buku pembantu persediaan, 2 buku pembantu piutang, 3 buku pembantu utang, 4 buku pembantu harga pokok produk, 5 buku pembantu biaya, dan yang keenam buku pembantu aktiva tetap. Formulir rekening buku besar terdiri dari rekening bentuk biasa, rekening saldo dengan 1 kolom saldo, rekening saldo dengan 2 kolom saldo, dan rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Klasifikasi rekening berdasarkan laporan keuangan. Rekening diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam neraca. Diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam laporan rugi laba berdasarkan arus nilai. Klasifikasi atas dasar laporan keuangan. Rekening buku besar dibagi menjadi neraca dan rekening rugi laba. Rekening neraca dibagi dalam kelompok aktiva, utang, dan modal. Masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva. Yang pertama, aktiva lancar, 2 investasi Japan, 3 aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Rekening rugi laba dibagi dalam kelompok. Yang pertama, penjualan, harga pokok produk, biaya produk, biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum. Masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan. Subgolongan atau langsung rekeningnya. Memberi kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Mengapa pencatatan data yang direkam pada media campuran ke dalam rekening pembantu perlu metode penanganan tertentu? Karena setiap pencatatan memerlukan 5 tahap, sebagai berikut. Yang pertama, mengambil media yang akan dicatat ke dalam rekening pembantu. 2. Mencari kartu rekening yang akan didebit atau dikredit yang disimpan dalam arsip berdasarkan data yang tercantum dalam media. 3. Mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua dan meletakkannya di atas meja. Atau jika posting ke dalam rekening dilakukan dengan mesin pembukuan, dipasang pada mesin tersebut. 4. Mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening yang diambil dari arsip pada tahap ketiga. Mengembalikan kartu rekening ke tempatnya semula
semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya kembali dalam postingan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.